Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rahmawan. Saya di sini akan mempresentasikan investasi dan penanaman modal menyongsong era milenium baru. Dalam upaya menyempurnakan hukum dan kebijakan investasi yang mampu bersaing serta sanggup menghadapi tantangan global dalam era milenium baru, diperlukan adanya observasi mendalam terhadap berbagai perubahan lingkungan strategis, baik bersifat eksternal maupun internal, terutama pengaruhnya membentuk paradigma baru dalam bidang hukum dan kebijakan investasi. Perubahan lingkungan internal. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang menempa Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensional dan politik, mengubah secara fundamental sendi-sendi perekonomian dan politik nasional. Krisis yang berlangsung selama 10 tahun telah menempatkan kembali Indonesia ke belakang, yaitu sebagai negara miskin. Kepercayaan internasional pun mulai merosot tajam, sehingga terjadi penurunan secara drastis angka investasi di Indonesia. Keadaan tersebut mengharuskan kita untuk menempuh langkah-langkah strategis dengan mengevaluasi secara menyeluruh semua kebijakan yang ditempuh selama ini. Ada 10 ciri langkah reformasi struktur yang menciptakan suatu sistem perekonomian di Indonesia baru. 1. Bertumbuh pada sumber daya alam. 2. Bersifat padat karya dan bukan padat modal. 3. Terdapatnya otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah untuk mengelola sumber daya alamnya. 4. Terjadinya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 5. Pemerintahan sentra-sentra pembangunan dan pusat keunggulan. 6. Berkembangnya industri kecil dan menengah yang mandiri. 7. Tegaknya supremasi hukum. 8. Penghormatan terhadap HAM. 9. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 10. Demokrasi yang sehat. Hukum dan kebijakan produk di bidang investasi yang berlaku saat ini. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru oleh kekuatan reformasi pada tahun 1998, serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang favorable, mencakup antara lain sebagai berikut. 1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. Hal ini dilakukan dengan menetapkan serangkaian peraturan perundang-undangan. 2. Daftar negatif investasi, negatif list, disingkat DNI. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk membuka seluruh kegiatan usaha termasuk di dalam DNI. Hal itu dilakukan dengan menyempurnakan Kepres nomor 96 tahun 1998 tentang DNI. 3. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan. Berbagai bentuk insentif di bidang perpajakan, yaitu PP nomor 45 tahun 1996. 2. Penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri tertentu. 3. PP nomor 33 tahun 1996 sebagaimana diubah dengan PP nomor 43 tahun 1997. 4. PP nomor 3 tahun 1996 tentang perlakuan perpajakan bagi pengusaha. 5. PP nomor 34 tahun 1994 tentang fasilitas perpajakan atas. 6. Kepres nomor 7 tahun 1999 tentang kriteria penilaian. 8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 44 atau KMK 01 tahun 1998. 4.
menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat. Berbagai bentuk produk hukum di bidang hukum ekonomi yang diharapkan dapat mengunjungi iklim investasi yang sehat meliputi 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepalitan. 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 5. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil dalam rangka menegakkan supremasi hukum serta mendapatkan tata cara penyelesaian sengketa di bidang investasi yang efektif dan adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.